Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan sebuah fenomena yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum kita semua, yaitu terkait dengan investasi bodong dan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang sering disebut dengan money game. Dua hal ini telah sering sekali memakan korban, baik itu yang awam maupun orang-orang yang punya pengetahuan yang bagus tetapi tidak sabar di dalam mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, di Indonesia sendiri, otoritas jasa keuangan jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semua terkait dengan berbagai kegiatan pengumpulan dana masyarakat, apakah itu bentuknya MLM, kemudian investasi dan segala macam. Seringkali kita mendengar korban selalu berjatuhan akibat dari terpesona dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh para penyedia aplikasi investasi maupun money game. Kita tidak bicara tentang bagaimana hukumnya mendapatkan keuntungan dari money game dan investasi bodong. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar ciri-ciri investasi bodong, money game dan segala macam. Ya. Teman-teman sekalian, yang pertama sekali adalah yang harus kita periksa dalam sebuah investasi itu adalah apakah investasi tersebut sudah mendapatkan izin atau belum, izinnya sudah jelas atau belum. Nah, ini sering sekali abai di kita karena kita tergoda dengan rayuan-rayuan akan mendapatkan keuntungan yang di luar biasa besar, sehingga kita mengabaikan satu hal yang paling penting, yaitu tentang perizinan operasional mereka. Padahal dalam aturan bernegara di Indonesia, untuk menghimpun dana besar dari masyarakat, sebuah perusahaan investasi perlu mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Apabila perusahaan investasi tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK, sebaiknya kita semua menghindari untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah return investasi yang wajar. Ini yang sering sekali menjebak para penginvest. Misalkan seperti ini, kita dengan menaruh modal 10 juta dalam jangka waktu 2 bulan, kita akan mendapatkan keuntungan sampai 40 juta. Artinya uang yang kembali ke kita itu 50 juta. Ini tentu sesuatu yang tidak wajar karena ini pasti ada praktik penipuan di dalamnya, ada korban di dalamnya yang kemudian uang besar itu diberikan kepada kita. Nah, dalam investasi tentu ini sesuatu yang tidak masuk akal. Jikalau model investasi ini adalah benar-benar real, maka saya kira akan banyak pengusaha besar tidak lagi perlu membangun unit usaha yang sangat besar sekali dengan modal yang begitu banyak. Mereka cukup melakukan investasi pada produk-produk investasi seperti yang banyak sekali saat ini. Tapi mereka memilih tidak. Kenapa? Karena memang investasi bodong itu, money game itu ya sifatnya itu tipu-tipu, menipu para penyimpan dana, kemudian pada akhirnya uang itu akan dibawa lari. Jadi jangan pernah tergoda dengan return atau uang yang dikembalikan itu dalam jumlah yang sangat besar. Itu tidak masuk akal dalam skema bisnis yang sebenarnya. Itu pasti penipuan. Kemudian kita juga perlu melakukan check and recheck tentang rekam jejak perusahaan. Kita semua harus melihat rekam jejak perusahaan investasi agar tidak dirugikan. Ini untuk ikhtiar kita untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh tipuan yang dilakukan oleh mereka. Tentu dengan hadirnya internet seperti sekarang ini, kita lebih mudah melakukan check and recheck terkait dengan rekam jejak perusahaan. Apalagi sekarang
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu selalu selalu mengumumkan perusahaan-perusahaan mana yang kemudian sudah terdaftar di OJK, perusahaan mana yang berisiko, perusahaan mana yang total bodong dan segala macam. Saya kira membuka website OJK sudah sangat membantu kita semua. Sekaligus kita juga perlu berdiskusi dengan banyak orang untuk mendapatkan testimoni terkait dengan rekam jejak sebuah perusahaan. Kemudian juga pelajari perusahaan dalam mengelola dana investasi. Mungkin ada perusahaan yang sudah lengkap izinnya, tapi kemudian mereka tidak punya pengalaman. Personil di dalamnya juga perlu diperhatikan. Mereka dari latar belakang apa? Pengalaman mereka sudah sejauh mana dalam mengelola investasi. Mungkin mereka adalah benar melakukan investasi, mengelola dana kita, tapi dengan pengalamannya sedikit, dengan jejaring yang sedikit, justru yang ditimbulkan nanti adalah kerugian. Kemudian juga kita perlu menyelidiki informasi perusahaan dari berbagai sumber. Nah, dalam konteks ini kita harus memilih jelimet ketimbang nanti dirugikan oleh lembaga-lembaga keuangan yang menjanjikan bonus-bonus besar. Ketimbang nanti rugi, lebih baik kita berhati-hati. Kemudian juga pada akhirnya kita semua harus sadar bahwa tidak ada bisnis yang menjanjikan untung yang luar biasa besar apabila bisnis tersebut bukan money game, bukan investasi bodong. Kalau investasi bodong, money game itu pekerjaannya adalah menipu si A, menipu si B, menipu si C yang kemudian sebagian uangnya diberikan kepada si D. Nah, ketika si D berhasil, nanti dia akan mengumumkan kepada teman-temannya bahwa dia tidak berhasil. Nanti si D juga kena tipu, teman-teman si D kena tipu dan segala macam. Pada akhirnya, ketika uang itu mencukupi, para pengelola dana tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Dan pada akhirnya para korban akan memilih melaporkan dirinya telah kena tipu itu kepada polisi. Tapi ingat teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali laporan-laporan tentang penipuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Akhirnya bahwa uang yang kita investasikan hilang ditelan oleh angin yang disebabkan oleh keinginan kita ingin mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dengan tanpa perlu bekerja keras. Teman-teman sekalian, bisnis yang benar itu adalah bisnis yang nyata. Bisnis yang benar itu ditapaki dari langkah paling bawah. Tidak ada keuntungan apabila kita tidak bisa menghitung seperti apa kekuatan bisnis yang kita bangun. Apabila ada yang menjanjikan uang besar hanya kita dengan perlu duduk-duduk di rumah saja. Invest 1 juta masuk 5 juta, invest 5 juta masuk 15 juta. Percayalah, pada suatu saat Anda akan tertipu, atau orang yang Anda ajak bergabung akan tertipu. Dan apabila itu sudah terjadi, segala hal tidak akan pernah lagi kembali seperti semula. Kepada sahabat sekalian, berbisnislah dengan benar, gunakan rasio dalam menghitung, gunakan akal sehat agar tidak menjadi korban penipuan. Sangat rugi ketika kita punya gelar yang tinggi, kita punya kapasitas yang besar, tapi hanya tertipu oleh godaan-godaan. Invest 1 juta, dapat untung 5 juta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.